Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah menjelang akhir Ramadan 1445 Hijriah kita masih diberikan kesehatan, kefayatan dan kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program Ramadan fil Jamiah, program atau persembahan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Dan salah satu episode kali ini kita akan membahas terkait dengan tema keutamaan silaturahmi, yang mana silaturahmi ini adalah yang biasa kita laksanakan menjelang atau setelah berakhirnya puasa Ramadan kita laksanakan, biasanya halal bihalal atau salam-salaman dan maaf dan saling memaaf-maafkan antara keluarga dan juga handetola dan kerabat. Baik, sudah ada bersama saya yaitu salah satu guru besar yang ada di UIN Mataram. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di tengah-tengah kesibukan ini akhirnya bisa ketemu juga ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita akan menemani pemirsa UIN TV dalam Ramadan fil Jamiah ini untuk mendiskusikan terkait dengan tema kita itu keutamaan dari silaturahmi. Baik, Prof. Dari fenomena kemudian kebiasaan kita juga di masyarakat terutama di Indonesia bahwa silaturahmi ini agak sakral seperti itu, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti itu, Prof. Kalau kita mungkin merujuk sebelum fenomena silaturahmi, kapan sih ini mulai dilaksanakan? Silaturahmi itu ternyata ada manfaat besar mungkin ya, Prof. Mungkin bisa kita diskusikan ke depan seperti apa mungkin, Prof, untuk sila atau yasilu ya, silaturahmi itu. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang kita untuk mungkin kita saling belajar ya terkait dengan suatu tradisi yang paling populer dalam budaya keindonesiaan. Dan ternyata kalau kita perhatikan budaya ini tidak hanya dapat dipahami melalui melalui tradisi yang seakan-akan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Ternyata budaya ini memang sudah ada anjuran dalam agama. Itu bahkan dikatakan silaturahmi itu adalah wajib bagi umat Islam, gitu kan. Nah, kalau bicara tentang silaturahmi ini, kita harus memahami beberapa hal yang berhubungan dengan hal itu ya. Yang pertama hukumnya. Ya. Jadi kalau dalam perspektif budaya tadi kan seakan-akan proses silaturahmi itu kan berjalan begitu saja dari turun-temurun kita gitu kan. Tetapi dari sisi agama memang sudah ada dasar hukumnya. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa hukum daripada silaturahmi itu adalah wajib gitu bagi orang-orang beriman. Nah, kewajiban ini didasarkan atas banyaknya ayat dan hadis yang memerintahkan perintah untuk menyambung silaturahim. Nah, gitu. Itu hukumnya. Nah, biasanya dalam kaidah hukum itu konsekuensi daripada kewajiban itu adalah dosa besar bagi orang yang tidak melakukannya. Begitu, Ustaz. Implikasi dari wajib ya. Wajib. Makanya dikatakan di salah satu hadis dikatakan la dahulul jannah qati'un ya, tidak masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Nah, ini hadis sahih dari Bukhari Muslim juga ya, menunjukkan bahwa hadis ini suatu ancaman keras dari Rasulullah bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim. Baik, artinya memang silaturahmi ini erat kaitannya juga dengan kita istilahnya menyambung persaudaraan, menyambung tali yang sudah misalnya udah lama tidak direkatkan kembali. Biasanya karena terutama kita di Indonesia atau di Nusantara ini biasanya momen mudik lebaran itu yang lama tidak bersua secara langsung, walaupun sekarang ada teknologi ya bisa video call itu, tapi tidak bisa menggantikan arti mudik atau silaturahmi secara langsung itu, Prof. Seperti itu. Ya, betul. Salah satunya mungkin yang bisa disampaikan kepada pemirsa atau kepada pemirsa UIN TV bahwa saat ini salah satu manfaat yang didapatkan dalam silaturahmi itu apa sih, Prof? Ya,
sebelum bicara itu saya mau mengatakan dulu hal yang lain nyambung dari tadi, yang tadi itu bahwa setelah kita paham tentang hukumnya, kita harus paham juga penting kita mengerti terkait dengan siapa yang wajib kita silaturahim, kan gitu. Nah, kadang yang berkembang di masyarakat itu seakan-akan semua orang itu wajib kita menyambung silaturahim. Secara umum itu tidak ada masalah, tapi yang diutamakan dalam agama kita itu adalah ada beberapa kategori orang yang kalau kita tidak melaksanakan silaturahim maka kita jatuhnya hukumnya dosa besar, Ustaz. Ya, contohnya pertama adalah disingkat oleh para ulama itu adalah mahram. Mahram ya. Baik. Yaitu misalnya pertama orang tua. Jadi ibu bapak ini dosa besar kalau kita memutuskan silaturahim. Ini paling level yang paling tinggi. Gitu. Baik. Baru yang kedua itu turun ke nenek kakek, lalu kemudian adik kakak dan seterusnya. Pokoknya yang masuk mahram itu. Ini panjang ceritanya ya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa kenapa hal itu penting dipahami. Nanti ada hubungannya dengan kalau kita tidak menyambung silaturahim pada orang yang bukan nasab tadi, maka tidak jatuh hukumnya haram. Gitu. Tidak jatuh hukumnya dosa besar maksud saya. Gitu. Kalau orang lain gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang belum dipahami secara luas oleh masyarakat gitu kan. Seakan-akan harus setiap orang, meskipun itu hal yang baik kalau dibangun relasi atau menjalin silaturahim gitu. Baik, berarti itu dalam istilahnya keturunan atau ada hubungan darah ya, nasab atau murim, itu yang harus kita benar-benar kita jaga. Yang hukumnya menjadi wajib. Baik. Baik, artinya selain dari muhrim atau mahram kita ini ya sebatas sebagai kemanusiaan, teman kolega bekerja dan lain sebagainya, terutama ini harus kita jalin juga ya silaturahmi. Jalin juga, cuman tidak jatuh hukumnya wajib. Oh, baik. Baik. Dan salah satu manfaatnya berdasarkan salah satu hadis juga ya, Prof, ya, terkait dengan menyambung tali silaturahmi, memperpanjang umur dan juga memberikan keberkahan rezeki itu. Seperti apa sih maknanya itu kira-kira? Ya, ada banyak perdebatan ulama di situ, ikhtilaf ya, memaknai tentang silaturahmi itu, kata hadis itu yang mengatakan siapa yang senang membangun atau menjalin silaturahim maka akan diperpanjang umurnya. Baik. Nah, sementara umur ini kan sudah ditentukan, Ustaz. Nah, ini ada perdebatan. Salah satu pandangan yang agak unik yaitu datang dari almarhum, seingat saya almarhum Nurholis Majid. Baik. Ya, Cak Nur ya, mengatakan bahwa kata itu sebenarnya kata metafor ya, kata kiasan. Bahwa orang yang dikatakan panjang umur itu, kata beliau, saya merujuk ke beliau, bahwa orang yang sering silaturahim itu nama kita tuh akan terus diingat, Ustaz. Itu maksudnya panjang umur. Baik. Kalau sudah tidak ada kita ini, karena kita sering berkunjung, maka nama kita di orang yang kita kunjungi terus diingat. Ini namanya makna panjang umur. Ini secara salah satu pandangan ulama. Baik. Tapi ada juga pandangan lain mengatakan, ya benar-benar dipanjangkan umur kita ini. Secara kuantitas ya. Kuantitas gitu ya. Meskipun tentu saja tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwa ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dipendekkan, kan begitu ya. Gitu. Yang lain adalah rezeki. Nah, ini yang sangat mudah dipahami menurut saya. Coba kita lihat sekarang, kita melihat dan mengkaji perusahaan-perusahaan dunia itu sekarang sudah mereka menyebutnya jaringan, Ustaz. Networking. Nah, orang yang punya jaringan banyak hari ini itu biasanya lebih mudah rezekinya tuh. Kira-kira begitu lah, kalau bacaan saya. Benar. Jadi sesungguhnya betul Pak, kalau kita kalau dalam bahasa network itu relasi ya, relasi bisnis dan seterusnya. Nah, ini maksudnya tadi silaturahmi itu membuka ataupun mempermudah rezeki. Karena kita membangun jaringan, Mas. Berarti jaringan yang sebelumnya tidak memiliki usaha atau tidak dikenal potensi apa yang dimiliki, setelah dikenal akhirnya dipromosikan lagi sama teman-teman yang lain atau kolega yang lain. Baik, Bro. Ternyata memang ini ya salah satu manfaat memperpanjang umur atau memberikan keberkahan juga di dalam rezeki ya, seperti itu. Nah, momentum kita ini tidak hanya satu kali setahun kan untuk silaturahmi ini, Bro. Betul. Bagaimana agar
momen-momen silaturahmi ini tetap bisa kita laksanakan, misalnya tidak hanya dalam, kalau di dulu-dulu ya sebelum ada pembatasan open house, kalau pejabat-pejabat gitu kan, momen untuk berkumpul dengan kolega dan para partner kerja seperti itu. Kira-kira biar tetap jalinan silaturahmi tidak hanya sebatas ansih ketika 1 kali setahun ini aja, Prof, kan? Iya, betul. Sebenarnya fenomena itu terjadi di ini, Pak Ustadz, di dunia modern hari ini ya, yang mungkin karena kesibukan macam-macam. Tapi kalau kita baca riwayat para sahabat, ya, sirah para sahabat itu, para sahabat tabiin dulu tuh justru membuat jadwal, Ustadz. Membuat jadwal, hari ini kunjung ke rumah siapa gitu. Karena bagi mereka silaturahmi itu menjadi wiritan, Pak. Wirid, karena tadi posisinya sama seperti zikir-zikir yang lain gitu. Karena ini ibadah yang sangat luar biasa, silaturahmi ini gitu. Kalau orang yang paham gitu. Jadi artinya apa? Bahwa silaturahmi ini tidak hanya ditentukan oleh momen tertentu, tetapi memang ibadah yang berkelanjutan begitu. Gitu. Nah, saya kira kalau kita ikuti pola hidup para sahabat dulu yang menjadikan silaturahmi sebagai wiridan gitu. Artinya kita sudah harusnya sudah memetakan, Ustadz. Tidak tergantung pada Idul Fitri atau Idul Adha kan gitu ya. Jadi memang setahun ini menjadi ibadah gitu, ibadah rutin gitu. Itu tuh kalau kita melihat tinjauan atau perspektif sejarah para sahabat. Iya. Saya pernah ada satu pengalaman, istilahnya setiap momen untuk menjalin relasi atau networking sesama relasi atau kerja, biasanya orang-orang untuk bisa mengingat atau apapun itu, kita diingat oleh orang yang membutuhkan jasa kita atau agak lama tidak tersambung silaturahminya itu atau relasinya, itu biasanya momen-momen misalnya kayak momen-momen keagamaan biasanya dimanfaatkan untuk mengucapkan selamat hari raya kah atau selamat sesuai dengan agama masing-masing. Nah, relasi atau momen silaturahmi ini tidak juga dimaknai juga dengan hanya sebatas sesama muslim misalnya. Ternyata relasi atau silaturahmi ini meluas kan untuk persaudaraan seperti itu, Bro. Ya, saya kira iya, karena kalau kita berangkat daripada definisi hubungan manusia ya. Ya, memang ada hubungan manusia berdasarkan iman, berdasarkan keluarga, berdasarkan suku. Tapi yang lebih dahsyat itu adalah hubungan manusia atas kemanusiaan. Yang ini melampaui daripada geografis dan budaya dan suku gitu kan. Nah, inilah sebenarnya makna daripada rahmatan lil alamin, Ustaz. Nah, ini ada hubungan kalimat ini. Kata rahmatan lil alamin ini kan sama akar katanya dengan kata silaturahim tadi, Pak, rahmat. Makanya orang yang berkunjung itu sesungguhnya kalau kita periksa secara detail di dalam itu asasnya itu kasih sayang, Ustaz. Nah, mungkin Ustaz itu mau mengunjungi saya kalau tidak ada rasa senang di hati, rasa kebersamaan dan seterusnya gitu. Dan ini sebaliknya yang terjadi, tidak mungkin terjadi silaturahim kalau orang yang ada benci di dalamnya gitu. Artinya sama akar katanya. Nah, Islam ini sesungguhnya mengajarkan seperti itu, termasuk silaturahim itu bukan saja berdasarkan keturunan tadi, tetapi atas dasar kemanusiaan yang memang visinya itu adalah rahmatan lil alamin bagi semua makhluk. Tidak hanya manusia, Ustaz, tapi makhluk-makhluk kita harus bangun gitu namanya. Selain dari hablum minan nas wa hablum minal alam juga. Iya, juga betul. Allah. Baik. Memang menarik ini silaturahim atau silaturahmi yang kita biasanya ini momentum sekali setahun, ternyata tidak harus dilaksanakan sekali setahun, harus berkesinambungan atau dinamis lah kita laksanakan. Baik, sebagai closing statement atau kesimpulan dalam diskusi kita ini, Prof, silaturahmi atau silaturahim yang bagian dari rahmatan lil alamin tadi, bagaimana bisa mengejawantahkan untuk kehidupan kita secara akademis, apakah secara bermasyarakat atau sesuai dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana untuk bisa mengejawantahkan itu? Iya, pertama memang kita harus punya pengetahuan yang luas tentang ini. Kan sebenarnya bab akhlak yang cukup tebal, Ustadz, kalau kita kembali ke literatur gitu. Kajian tentang silaturahmi masuk bab akhlak. Nah, artinya apa? Pertama, tentu kita untuk bisa terjawantahkan atau dilaksanakan tadi, ya tergantung pemahaman kita, Ustadz. Nah, kalau pemahaman kita banyak dan luas akan hal itu, tentu saja itu menjadi landasan kita gitu. Contohnya tadi misalnya, saya baru tahu juga bahwa ternyata para sahabat itu tidak hanya menjadikan sebagai aksi silaturahmi doang, tetapi ini menjadi wiritan, Ustadz. Karena seposisi sama dengan ibadah yang lain gitu. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan dan kita terjebak pada silaturahim yang
musiman gitu. Baik. Kan itu yang terjadi ya. Nah untuk yang lain saya kira silaturahim yang mungkin yang beda agama dan seterusnya, kita bisa menggunakan konsep tadi atas dasar kemanusiaan tadi itu. Seperti itu. Baik, terima kasih ya. Profesor Dr. Abdul Malik sudah memberikan kita salah satu pencerahan ya terkait dengan keutamaan dari silaturahim. Ternyata tidak terasa pemirsa UIN TV Mataram, kita sudah mendiskusikan ini, dan juga untuk para pemirsa juga sebentar lagi akan melaksanakan Lebaran atau Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, dan kami juga mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat berlebaran, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan kita juga ingin menyambung silaturahmi walaupun melalui dunia maya saat ini ya. Bisa di like di kolom komentar di UIN TV. Baik, terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Kami dari kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.